Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini saya berada di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya di pentas terbuka, tempat biasanya para mahasiswa melakukan kegiatan. Namun setelah wabah COVID bulan Maret, nyaris tidak ada kegiatan di kampus, apalagi perkuliahan sekarang dilakukan dengan cara online, dan sangat menyedihkan kampus Program Studi Bahasa Sastra Indonesia ini, khususnya pentas kreativitas, hancur berantakan, dan ini harus mendapat perhatian bagi kita semua, bagi mahasiswa, untuk kelanjutan aktivitas mahasiswa. Dan kehancuran ini bisa kita lihat, pentas semuanya berantakan, kayak bangunan tua, dan konon kabarnya bahkan di bawah pentas ini sudah ada makhluk halus yang menunggu. Dari pemantauan mahasiswa kita yang punya indigo, yaitu Joyce, kabarnya dari bawah pentas ini justru sudah mereka masuk ke Batra, dan beberapa orang anggota Batra pernah kerasukan. Salah satu diantaranya Onggen pernah kemasukan di Batra. Dan ini kalau seandainya kondisi seperti ini semakin lama, maka bukan tidak mungkin pentas ini jadi rumah hantu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbicara dengan pembimbing mahasiswa, alumni yang sangat peduli dengan kita mahasiswa, bahkan pada tingkat Universitas Riau. Jadi juga tangan kanan saya untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa selama ini, yaitu PAI Lembang. Nah, pada PAI saya ingin berbicara tentang kondisi sekarang ini. PAI, ya, udah lama nak tunggu ya? Udah Pak, udah lebih kurang sebulan mungkin. Lebih orang sebulan. Saya udah hampir 3 bulan tidak masuk kampus. Jadi beberapa kali saya setahu sama Pak Adi sama Pak Mangatur, saya pengen ke kampus, ingin melihat kondisi terkini kampus itu. Selama ini saya ingin dapat informasi saja dari mahasiswa dan mahasiswa baru, bahkan rindu ingin ke kampus. Tapi setelah saya datang ke kampus kondisinya seperti ini. Ini bagaimana pandangan Pak? Kalau Suara. saya sendiri sebagai pelaku kesenian kreativitas di kampus sangat miris Pak. Banyaknya agenda kegiatan kreativitas mahasiswa tertunda Iya. Pak COVID. Seperti yang Bapak ceritakan di awal tadi, ini setting panggung ini kan sebenarnya untuk kegiatan mahasiswa di praktikum sastra. Iya. Di bulan Maret ada pandemi, akhirnya gagal total. Oh, berarti mereka udah mulai mempersiapkan ya, Iya, untuk praktikum sastra ya? ini sebenarnya settingnya untuk praktikum sastra semua Pak, cuman hancur, gagal total gara-gara pandemi. Iya. Ya akhirnya hari ini pun kalaupun ada mahasiswa yang masih berada di Pekanbaru atau yang kos tapi tidak pulang, Iya. ya kreativitasnya hanya lewat online Pak. Oh, gitu ya. Baca puisi, ikut lomba baca puisi, tari, teater, tapi semuanya lewat online daring. Iya, kita memang bersusah payah dulu. Pak ingat betul bahwa bagaimana saya membangun fasilitas ini dengan banyak tantangan, ya kan? Artinya kita bukan hanya pikiran, dana untuk membangun pentas kreativitas dan sebagai labor dan pelajaran sanggar dan mata kuliah lainnya, tapi setelah melihat kondisi begini, saya miris untuk kelanjutannya gitu. Untuk kelanjutannya, kalau menurut Pak apa nih solusinya apa? Kalau solusinya Pak, karena perkuliahan juga kan belum aktif secara offline. Iya. Tapi otomatis kalau dari segi fasilitas, pihak universitas lah secara umum memperhatikan lah, karena sayang sekali banyak fasilitas
fasilitas, termasuk di gedung kesenian yang kami pakai kemarin juga fasilitasnya hancur karena tak terpakai, Pak. Sama halnya seperti kondisi yang ada di pentas kita hari ini lah. Iya. Karena hujan, bocor, nggak ada yang ngurus, ya tak ada mahasiswanya, nggak ada kerja. Kalau biasanya kan sini keramiknya kan licin, Iya, karena iya, orang iya. latihan, sini nggak ada pernah ada debu lah gitu karena Iya, iya, orang iya. latihan aktivitas mahasiswa. Kalau sekarang nah, debu tebal, udah kacau lah. Iya, iya. Tapi saya ada satu hal, mungkin memang kita kondisi COVID. COVID kita nggak bisa ke kampus, tapi masih ada mahasiswa-mahasiswa kita yang tinggal di Pekanbaru. Nah, saya mengimbau mahasiswa-mahasiswa Pekanbaru ini, bagaimana kampus ini ibaratnya sebagai rumah kedua. Saya tadi juga masuk ke ruang Pak Mangatur, yang sangat sedih sekali. Ya, bagaimana supaya ada pedulinya dengan kondisi perawatan ini. Meskipun mungkin pada masa mereka tidak lagi mencicipi, tidak sempat lagi, dan karena kita tidak tahu nih COVID-nya sampai kapan berakhirnya COVID ini. Tapi membangun ya bisa saja kita itu susah payah, tapi berkelanjutan membangun baru lagi itu susah gitu. Nah, itu yang saya harapkan pada mahasiswa, supaya yang bukan baru kembali ke kampus dan dia kampus Anda kondisinya kayak begini gitu. Ya, adalah hubungan emosional dengan kampus maksud saya. Nah, ini harus dipikir. Kalau Pak gimana nih? Pemikirannya gimana? Sama Pak, lebih kurang gitu. Makanya kalau karena Pai aktif di Sanggar di Batra, Iya, jadi anggota Batra yang memang tinggal di Pekanbaru, iya, mulai minggu kemarin Pai suruh hadir ke Batra, iya, latihan, ya tetap dengan protokol gitu ya. iya, iya benar. Tambah lagi di kedepannya kan ada beberapa event yang mau kami buat. Iya, iya, Artinya selain tujuan utama event tadi ya intinya supaya Sanggar tidak terabaikan, bisa jadi kembali tempat proses gitu. Yang Pekanbaru bagaimana cara stay di sini. Kayak kemarin ada kawan anak-anak Sanggar misalnya hanya datang ke sini hanya sekedar ngantar makanan, sekedar ngasih orang yang tinggal sini makan misalnya. Ya memang berangkatnya dari hal-hal yang sederhana itu, tapi sebenarnya tujuannya tetap meramaikan kampus sehingga Sanggar tidak seperti rumah yang tinggal. Nah biasanya kalau rumah yang tinggal kan cepat kali itu rusak ya. Kalau himpunan mahasiswa gimana? Himpunan mahasiswa Hima kita. Saya tidak tahu nih, siapa yang Hima yang baru sekarang? Hima sekarang masih Masih yang lama? yang lama, Masih si Rizky? si Deki, Diki? si Deki Masih Diki belum serah terima ya? belum. Oh iya. Cuman ada beberapa dari mahasiswa sama yang Pekanbaru juga ada sesekali datang ke kampus. Iya, iya. Itu tak banyak. Ya kita perlu gerakkan, maksud saya mungkin untuk merehab lebih besar hal-hal yang sifatnya fatal sekali tidak mungkin gitu. Tapi paling tidak menjaga kebersihan ini ya penting kita, apalagi kalau kita lihat COVID ini kapan-kapan pun nggak jelas kita nih. Hari ini bisa dikatakan daerah ini daerah hijau, besok bisa jadi daerah hitam atau daerah merah gitu. Tapi ya seharusnya seperti kotoran-kotoran, sampah-sampah seperti ini ya kita harus mau tidak mau harus bersihkan gitu. Ya. Mungkin itu juga Pak, ini dari ke Prodi mungkin Iya. bisa diusulkan kalau ada mahasiswa Pekanbaru, Hima misalnya yang ada Iya. di Pekanbaru, kan bisa saja nih kita buat gotong royong bersama untuk sekedar bersih kampus. Iya, iya. Kan aturan rektor kalau tidak salah kalau 30 orang masih dibolehkan. Masih diizinkan. Nah, masih diizinkan. Iya, betul. Artinya 30 orang itu untuk membersihkan, sekedar nyapu aja kita beres-bereskan di kampus ini kan enggak. Untuk rumah kita ini saya pikir bagus juga kalau dibuat gitu. Baik, nanti kita koordinasi lagi dengan Pak Mangatur. Dan apa harapan Pak ini ke depan? Ini COVID belum jelas juga dan sekarang orang mau kerja online. Saya sebagai dosen Sanggar sekarang terpaksa mengalihkan mahasiswa dengan punya konten, dan kita berharap bahwa kreativitas itu tidak pernah mati, tapi walaupun dengan model yang lain, dan karena kami diwajibkan kuliah online, ya mau tidak mau saya dibantu oleh Gofur juga pada awalnya, ya kita terpaksa buat konten gitu. Dan ini saya harap juga
mungkin ada solusi lain. Yang penting kita jangan berhenti berpikir nih. Orang kreatif itu jangan berhenti berpikir, harus cari solusinya gitu. Kalau tidak bisa dengan cara kita berkumpul ramai-ramai, ya bagaimana caranya gitu? Ya, apakah misalnya kita cukup komunitasnya terbatas, jumlahnya terbatas, buat apakah stand up atau apa gitu kayak studio, lalu kita sebarkan ke konten prodi gitu, sehingga kreativitas tidak pernah mati gitu, jangan sampai mati gitu. Tapi kalau mati ya habislah kita, orang tidak kenal lagi dengan prodi kita gitu. Bagaimana kalau Pai solusinya? Kalau Pai, karena beberapa minggu terakhir kan juga terlibat di event-event kreativitas daring, Pak. Iya. Jadi seperti yang Bapak bilang kan, Iya. kalau memang kita terbatas tak bisa offline, ya kita harus cari solusi lain, salah satunya daring atau online. Iya. Ini kan sebenarnya untuk prodi bahasa ini kan ada praktikum. Praktikum itu sebenarnya sudah sangat matang kepanitiaannya kemarin Iya. setting. Kenapa tidak dikumpulkan panitia yang ada dengan prodi? Tetap aja kita jalankan praktikumnya, tapi mungkin ya medianya kita ubah jadi lombanya kita jadikan online dalam Iya, beberapa cabang lomba yang memungkinkan untuk dibuat online. Benar. Karena teknologi kita juga akan ada. Kemarin Kementerian Kominfo, betul Pak juga juri salah satunya, mereka buat baca puisi, tari, pagelaran busana, masak, pewara, banyak cabang itu online semua Pak. Dan Iya. peminatnya luar biasa, sampai 98 orang rata-rata semua untuk cabang. Jadi saya Itu pikir Kominfo Riau. Kominfo Riau. Wah, luar biasa. Artinya prodi juga bisa buat seperti itu Pak, untuk Iya. praktikum sastra. Oke. Nanti kita rancang, jangan sampai kita mati di kreativitas ini, kita rancang. Saya justru berpikir mau memindahkan studio ke rumah gitu, walau dengan keterbatasan, supaya mahasiswa masih menikmati gitu. Kalaupun kita tidak menunjukkan pementasan teater sampai 1 jam gitu, mungkin yang sifatnya spontan di kota-kota tertentu itu yang harus terus berlanjut. Kalau kita tahu bahwa kita ya terbatas dengan wilayah, mahasiswa baru yang bisa kita bawa. Baik, itu aja Pak. Ya Pak. Terima kasih, dan saya minta Pak tetap semangat kawan-kawan dan tetap membantu program studi bahasa sastra Indonesia. Kemarin saya menjumpai Taufik Alam Jamil, Edi Ahmad RM, yang alumni kita, dan kita juga Pai sebagai alumni yang sampai saat ini masih setiap hari di prodi, bahkan lebih sering Pai dibandingkan dosen-dosen, dibandingkan mahasiswa datang ke prodi siang malam mengontrol dan ikut bina Batra, dan terima kasih sekali. Orang ini Pai termasuk orang yang langka, maksud saya itu langka dalam arti kata kepedulian yang ke prodi itu. Walaupun nasib tidak pernah bisa diangkat sebagai tenaga honorer UNRI. Tenaga dipakai oleh UNRI, ya kan? Dan tenaga dipakai oleh UNRI kemana-mana, tapi untuk diangkat jadi tenaga honor tidak sama sekali. Yaitu terserah orang menilai. Penting kita karena hobi kita, bakat kita, dan peduli kita terhadap kesenian ini, ya kita tetap masyarakat seperti ini. Makasih. Ya Pak. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.